Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Gipen Nopal. Di sini saya akan membacakan berita tentang penyebar luasan teks proklamasi di Jakarta, luar Jakarta, dan di luar Pulau Jawa. Oke, yang pertama di Jakarta. Seperti yang kita tahu, pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno-Hatta dan Dr. Randes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Selain itu, berita kemerdekaan langsung disebarkan oleh para tokoh pemuda dan wartawan seperti Ahmad Subarjo, dan para pemuda menyebarkan salinan teks proklamasi melalui mesin tik sederhana. Yang kedua, ada wartawan Dome atau kantor berita Jepang. Ada Malik dan kawan-kawan menerobos larangan sensor militer Jepang untuk menyiarkan berita proklamasi. Yang ketiga, ada radio menjadi alat penyebar utama. Berita proklamasi pertama kali disiarkan melalui radio Dome. Lalu di sini saya akan menerangkan penyebar berita proklamasi ke luar Jakarta. Yang pertama, lewat radio juga teman-teman. Setelah pemancar radio Jakarta dipulihkan, berita proklamasi diteruskan oleh stasiun-stasiun di berbagai kota, seperti radio di Bandung, radio Yogyakarta, radio Surabaya, radio Semarang. Para pegawai radio Indonesia bekerja diam-diam untuk menyebarkan berita, seringkali dengan mengambil alih studio dari tangan Jepang. Yang kedua, lewat surat kabar. Beberapa surat kabar Indonesia seperti Surat Asia di Surabaya dan media lain-lainnya mulai memuat berita proklamasi begitu mereka mendapatkan teksnya. Yang ketiga, peran kurir dan pemuda. Karena komunikasi sering diputus Jepang, para pemuda dan anggota organisasi bawah tanah menjadi kurir yang membawa salinan teks proklamasi dari kota ke kota. Mereka menempuh perjalanan dengan sepeda, kereta api, atau bahkan berjalan kaki untuk memastikan berita kemerdekaan sampai kepada rakyat. Lalu ada penyebar luasan berita proklamasi keluar Pulau Jawa. Ya, itu. Yang pertama ada melalui radio juga. Radio-radio di luar Pulau Jawa seperti di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan menangkap siaran radio Jakarta atau siaran dari Jawa lainnya. Seperti di Sumatera, penduduk Bukit Tinggi, Padang, dan Medan mengetahui proklamasi dari siaran radio yang disebarkan kembali oleh tokoh seperti Tuku Muhammad Hasan. Yang kedua ada dari kapal dan kurir-kurir pulau. Beberapa kurir membawa berita kemerdekaan melalui kapal kecil ke berbagai wilayah, seperti ke Sulawesi Selatan. Berita dibawa oleh para pejuang dan pengguna peta. Ke Bali dan Nusa Tenggara, berita dibawa oleh tokoh lokal melalui jalur laut. Yang ketiga ada pegawai pos, pelaut, dan pedagang. Banyak pelaut, pekerja pos, dan pedagang yang mendengar siaran radio dari Jawa, kemudian menyebar luaskan berita secara lisan ketika mereka tiba di pelabuhan-pelabuhan di luar Jawa. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.